warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kembali lagi dengan saya Naftalina. Di kesempatan kali ini masih tetap dengan hal yang sama ya, kayak video sebelumnya, yaitu kita akan bahas tentang salah satu mata kuliah di PPG Prajabatan, yaitu tentang CT, Computational Thinking, terutama pada topik 7 di bagian subtopik kedua, yaitu mengupload terkait dengan infografis ya. Dari apa semuanya yang telah teman-teman kerjakan dari topik 1 sampai topik 6. Jadi rekapannya seperti apa, kita langsung aja ya eksekusi. Jadi untuk uh, di topik 7 ini saya buatnya itu infografisnya adalah tiap topik ya. Jadi nanti ada sekitaran 5 topik, kecuali sebenarnya ada 6 topik, cuma kecuali topik 4 ya, karena topik 4 adalah UTS, jadi tidak saya masukkan ke dalam sini infografisnya ya. Jadi ini ada 6 topik ya. Nah, nanti akan kita bahas bareng-bareng, oke? Jadi untuk topik pertama, ini kan tentang pendalaman pemahaman CT ya. Jadi di sini isinya adalah terkait dengan hasil diskusi bahwa CT itu proses berpikir dalam memformulasikan persoalan dan strategi dalam menentukan solusi yang efektif yang dikerjakan oleh agen pemproses informasi atau solusi tersebut. Kemudian di sini saya cantumkan contoh hal CT dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah misal mencuci pakaian putih, dan di sini contoh lain adalah dalam pembelajaran kimia ya. Mengapa ketika siswa mempelajari konsep Rutherford itu tidak mampu memahami atau gimana ya, memaknai teori atom tersebut sebagaimana pemahaman atom menurut Rutherford. Jadi di sini CT-nya bagaimana nanti akan dijelaskan lebih lanjut, oke? Kemudian contoh fondasi CT di sini untuk contohnya itu Bu saya tampilkan yang kedua ya, dalam pembelajaran kimia ya. Untuk fondasi CT kan ada 4 kita tahu. Yang pertama adalah dekomposisi. Jadi karena siswa itu belum mampu memahami konsep secara abstrak ya, untuk membayangkan bagaimana sih bentuk atom Rutherford itu, jadi dekomposisinya adalah itu. Kemudian pengenalan pola, jika hanya mendengarkan itu penjelasan dari guru itu siswa cenderung tidak paham. Kemudian abstraksinya menajamkan pemahaman materi ya terkait dengan teori atom dan fokus pada pembuktian untuk menutupi kekurangan dari teori sebelumnya. Kemudian untuk algoritmanya di sini mengkonfrontasikan pemahaman teori Thomson dengan menyajikan fakta-fakta konsep partikel bermuatan yang bergerak gitu. Kemudian untuk harapan, di sini saya cantumkan harapan itu kayaknya terletak di bagian aksi nyata deh, atau enggak koneksi antar materi gitu. Coba nanti teman-teman cek ya. Jadi harapannya setelah mempelajari CT itu dapat mengembangkan pemikiran guru ya, seorang guru untuk mampu memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari ya. Kemudian pemahaman baru tentang CT ini, bahwa saya memahami definisi terkait CT, kemudian fondasi-fondasi apa aja yang terkandung di dalamnya gitu kan, bagaimana cara mengembangkan keterampilan berpikir dalam menyelesaikan masalah atau kita sebut sebagai problem solving gitu. Kemudian kendala atau tindakan selama belajar CT di sini, mungkin kesulitannya di sini dalam hal itu ya, menganalisis dan mengamati persoalan yang diberikan gitu. Kemudian tindakan yang saya akan lakukan adalah mencoba menganalisis bagian dari fondasi-fondasi dalam CT, kemudian menemukan solusi atas permasalahan tersebut ya, menggunakan tadi 4 fondasi CT gitu. Kemudian kita lanjut ke topik 2. Nah, untuk topik 2 di sini sebenarnya kan bahasnya adalah CT dalam kurikulum ya. Jadi di sini saya hanya menyantumkan capaian atau CP pada fase E. Sebenarnya kan ada fase E dan F ya. Di situ kalau untuk tingkatan SMA. Untuk fase E di sini peserta didik mampu menerapkan strategi algoritmik standar pada kehidupan sehari-hari maupun implementasinya dalam sistem komputer untuk menghasilkan beberapa solusi permasalahan dengan data diskrit bervolume besar. Dan istilah dan makna dari kata-kata yang sedang disepakati oleh kelompok di sini ada 3 ya: strategi algoritmik, data diskrit, dan justifikasi efisiensi. Ini diambil dari ini kata kunci yang kira-kira akan dibahas atau disepakati oleh kelompok gitu. Kemudian pemaknaan mengenai CP tersebut setelah Anda memahami setiap istilah di sini, bahwa teman-teman bisa lihat sendiri ya. Pemaknaan sesuai pemahaman bersama pada fase E, peserta didik mampu menerapkan strategi untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari untuk menghasilkan beberapa solusi permasalahan dengan nilai tersebut yang bervolume besar. Jadi akhir fase E di situ ya setelah pemanaan ya ini ya. Jadi ada kata kunci menerapkan, kemudian strategi algoritmik standar, beberapa solusi persoalan, kemudian data diskrit dan volume besar.
Kemudian di sini perasaan Anda setelah menelaah lebih lanjut dengan CP ya, CT dalam pertemuan kuliah ini. Jadi di sini menurut saya itu sebagian besar dalam CP sebenarnya sudah menggunakan kata kerja yang selaras atau sejalur ya dengan cara berpikir komputasi. Jadi saya tertarik dengan keterampilan CT ini karena bisa dihubungkan dengan TP tujuan pembelajaran ya, serta mungkin kita bisa masukkan dalam persepsi ataupun permasalahan pada pembelajaran atau orientasi masalah ya, tepatnya ya. Kalau misal kita menggunakan model pembelajaran PBL. Kemudian pengetahuan baru menurut saya di sini ternyata bisa dihubungkan ya antara fase atau F atau istilahnya adalah CP ya, capaian pembelajaran dengan CT gitu. Kemudian di sini saya belajar juga bagaimana cara menciptakan atau mewujudkan pemahaman bermakna kepada siswa gitu. Lanjut ke topik 3. Nah, topik 3 itu terkait dengan problem solving CT ya, CT dalam problem solving, sorry, kebalik. Jadi di sini ada soal PISA ya, kita tahu, coba nanti dibuka lagi teman-teman topik 3 tentang apa. Soal PISA di sini karena saya jurusan kimia, saya mendapat soal tentang efek rumah kaca itu termasuk fakta atau fiksi gitu. Jadi jawabannya karena ada bacaan ya, kemudian ada data grafik di situ bahwa kenaikan rata-rata temperatur bumi dan CO2 ya pada grafik itu cenderung naik. Ya, temperatur bumi juga naik. Jadi sejak tahun 1910 itu kedua grafik itu memang cenderungnya naik gitu. Kemudian langkah-langkah berpikir bagaimana cara mendapatkan solusinya di sini juga diajari ya dalam CT, bahwa kita bisa lihat yang pertama misal dari grafik emisi CO-nya dari tahun ke tahun, kemudian bagaimana kenaikan temperatur bumi, kemudian bagaimana kenaikan rata-rata temperatur bumi kayak gitu. Jadi langkah-langkahnya, step-stepnya seperti itu. Kemudian untuk 4 fondasi CT di sini saya hanya menyantumkan 2 aja, abstraksi dan pengenalan pola. Jadi untuk abstraksi itu menggunakan tren dari kedua grafik tanpa memperhatikan detail dari kedua grafik. Kemudian pengenalan polanya kita bisa lihat dari pola bentuk atau bentuk pola itu ya, grafiknya ya. Kemudian untuk pengalaman menarik dari CT ini, jadi saya belajar terkait dengan bagaimana mengaplikasikan pendekatan ini pada perencanaan pembelajaran yang disangkutkan dengan materi-materi kimia. Ya, contohnya ada materi koloid, gas timbangan, laju reaksi, dan ini ya, ini termasuk materi untuk fase sebenarnya kalau efek rumah kaca. Pemanasan global itu maksudnya. Kemudian perubahan cara berpikir setelah mempelajari topik ini, menurut saya itu memang kita sebagai guru harus bisa memberikan suatu permasalahan ya berbasis kontekstual kepada siswa, dan ini menurut saya bisa mengubah cara pikir guru, dan harapannya adalah siswa itu mampu menyelesaikan masalah tersebut dengan baik. Kemudian perbaikan cara mengajar saya setelah mempelajari CT. Jadi menurut saya memang guru itu harus bisa mewujudkan yang namanya pembelajaran bermakna ya bagi siswa. Jadi bagaimana cara mengajari siswa agar berpikir secara terstruktur, runtut, step by step kayak gitu kan, kita harus latih. Jadi seorang guru harus bisa mengayomi siswa, menghasilkan pembelajaran yang bermakna bagi siswa gitu ya. Kemudian kita lanjut next ke topik 4. Tadi ke topik 4 kita lewati ya, di skip ya karena UTS. Kemudian di sini topik 5 itu tentang CT dan proyek. Jadi di sini harus kita hubungkan dengan STEM ya. Proyeknya STEM, jadi dulu proyek STEM-nya yang dipilih adalah simulasi virtual lab menggunakan CAM Collective Buffer Solution. Kemudian deskripsi singkatnya nanti siswa secara berkelompok akan merancang dan mengidentifikasi campuran asam basa yang dapat menghasilkan larutan penyangga menggunakan virtual lab CAM Collective gitu, dengan cara memvariasikan volume, kemudian molaritas yang digunakan kayak gitu. Kemudian kita split ya menggunakan 4 fondasi CT terkait dengan soal PISA. Di sini abstraksi dan pengenalan pola. Kemudian ada outline proyek ya. Ini ada di bagian demonstrasi kontekstual kalau tidak salah, atau bagian elaborasi. Ada outline proyek di sini kayak timeline ya. Minggu pertama yaitu merancang simulasi, kemudian minggu kedua mendiskusikan terkait dengan variasi volume dan molaritas yang digunakan gitu untuk menghasilkan larutan penyangga. Kemudian di sini kesimpulan tentang integrasi CTK dalam proyek STEM ya saya sertakan dalam infografis karena ini menjadi bagian yang penting. Jadi CT dapat diintegrasikan ke dalam proyek STEM karena ada beberapa keterkaitan erat ya dengan beberapa bidang STEM, terutama permodelan, penalaran, dan problem solving. Kemudian tantangan dalam mengintegrasikan CT ke STEM menurut saya kita harus
ini ya, berpacu pada 4 fondasi CT ya, jangan lupa yang bisa kita masukkan dalam proyek STEM. Kemudian mencari permasalahan kontekstual yang dapat dikaitkan itu juga menjadi tantangan tersendiri. Kemudian uji kelayakan produk, ini jika memungkinkan ya. Kemudian solusi untuk mengatasi tantangan tersebut yaitu mengobservasi peristiwa di sekitar kita, apakah bisa dihubungkan dengan materi, dengan STEM juga. Kemudian memperdalam penguasaan materi tentang integrasi CT dalam proyek STEM, dan menambah terkait alokasi waktu ya, memang penting dan harus didiskusikan dengan guru yang lain. Kemudian kita lanjut ke topik terakhir ya, topik 6 ya, the last topic. Di sini terkait dengan integrasi CT dalam mata pelajaran. Jadi di sini saya hanya ambil 2 aja di sini ya, integrasi CT ke kimia dan strategi bagaimana untuk mengintegrasikan CT ke dalam mata pelajaran. Oke, integrasi CT ke kimia. Jadi menurut saya CT dapat diterapkan melalui model dan simulasi ya, terutama dari kimia. Jadi dengan pendekatan ini tuh siswa itu dapat memperoleh pemahamannya secara mandiri. Jadi dia dapat mengetahui bagaimana cara dia memprediksi suatu materi tertentu dengan menggunakan model ataupun simulasi ya. Jadi pembelajaran kimia yang efektif itu menurut saya adalah bisa dihubungkan dengan model atau strategi pembelajaran ya. Bagaimana siswa itu melakukan praktek, kemudian diskusi bersama kayak gitu kan dengan temannya. Dan menurut saya integrasi CT dengan strategi pembelajaran itu harus mendukung yang namanya tujuan pembelajaran kimia gitu, agar lebih jelas dan lebih kita tahu goalsnya itu mau kemana gitu loh. Kemudian strategi untuk mengintegrasikan ke CT ke dalam mata pelajaran yang step-stepnya ya, yang pertama memahami konsep CT, kemudian memahami atau kita milih ya materi yang akan kita pelajari, kemudian menentukan CP, TP, mendeskripsikan kegiatan pembelajaran sebelum integrasi CT, kemudian mengeksplorasi unsur CT yang ada pada mata pelajaran yang kita ampu, kemudian merancang skenario bagaimana, misal kalau proyek berarti nanti di lapangan bagaimana, atau misal pakai virtual labnya nanti sistemnya bagaimana, jadi harus jelas ya. Kemudian mengeksplorasi kembali unsur CT yang ada, kemudian merancang asesmen yang sesuai, melaksanakan pembelajaran terintegrasi CT, melakukan refleksi pembelajaran bersama peserta didik, kemudian melakukan evaluasi dan melakukan perbaikan dan tindak lanjut. Seperti itu teman-teman semuanya. Jadi sekian ya untuk topik 7 di bagian kedua tentang tentang restrukturisasi portofolio di bagian yang infografis. Seperti itu ya teman-teman semuanya. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan ya, atau yang kita bahas pada malam hari ini. Ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya teman-teman. Kalau ada saran, masukan, ataupun mau tanya-tanya boleh nanti tulis aja di kolom komentar ya. Terima kasih. Selamat malam ya, atau selamat pagi, selamat siang di sana yang sedang menonton. Ya, semoga semangat terus, semangat selalu ya untuk mengikuti PPG ini, karena kurang sebentar lagi, jadi kita harus semangat menyelesaikan apa aja yang ada di LMS kayak gitu ya. Oke, saya tutup ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Oke.